Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Hobi dan Marolis. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Pak Cahya. Beliau adalah penemu dan juga sekaligus yang meneliti tentang kemampuan otak untuk mengingat dengan pola menggambarkan. Jadi dengan metode menggambarkan bukan menghafal. Beliau sudah melakukan beberapa penelitian bersama Mr. siapa Pak? John Kennedy di Toronto. Nah, untuk lebih paham atau lebih detailnya apa itu hobi dan seterusnya, saya akan menanyakan langsung kepada Pak Cahya. Pak Cahya mungkin bisa dijelaskan apa itu hobi sehingga masyarakat umum bisa mengetahuinya. Hobi itu holistic brain improvement, memperbaiki otak keseluruhan ya. Berawal dari kita mengadakan penelitian untuk makanan halalan thayyiban. Semua kajian saya itu alhamdulillah berdasar pada Al-Quran, di mana saya menemukan clue di halalan thayyiban itu adalah makanan itu penyebab cacat permanen ataupun bisa menyebabkan kemunduran mental, karena makanan itu satu berhubungan dengan mineral sendiri itu berhubungan dengan kesehatan manusia, kekurangan kalium, kalsium itu akan menyebabkan penurunan fisik dan sebagainya. Setelah itu saya menemukan clue bahwa ada intisari dari budidaya itu ternyata menggunakan dabah. Menurut Al-Quran itu adalah, menurut Al-Luqman ayat 10 itu adalah hewan di mana hewan itu mikroorganisme. Setelah saya mendapatkan tanaman halalan thayyiban, saya tingkatkan, ternyata kesehatan itu dari makanan. Ternyata ada lagi untuk menciptakan masyarakat yang soleh, yaitu otak, di mana Islam itu menunjukkan bahwa pendengaran dan penglihatanmu akan ditutup hatimu. Al-Baqarah ayat 20. Terus Al-Jazaziyah itu mengatakan, An'am mengatakan bahwa mata dan telinga dan mata itu akan menutup hatimu. Di situ erat sekali hubungannya dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan IQ, terus emotional question, terus spiritual question. Dan intellectual question ini ternyata ada diajarkan juga di dalam Al-Baqarah ayat 31. Itu untuk mengoptimalkan otak itu adalah menggunakan gambaran. Nah, kebetulan saya dengan UGM, dengan Fakultas Fakultas Psikologi, Fakultas Farmakologi UGM bersama dengan Toronto University mengadakan kajian ilmiah tentang hobi. Ternyata sangat berperan antara pendengaran dan mata itu, di mana pendengaran itu bisa menggerakkan otak tengah, dia betul-betul bisa menjadi jembatan untuk otak kanan dan otak kiri. Sehingga dengan gambaran itu, dengan Al-Baqarah 31 itu, sebanyak-banyak mungkin anak menggambarkan, dia akan bisa membentuk kalimat, baik itu dari paragraf, awal mulanya kalimat berawal dari kata benda. Ini alhamdulillah yang mau saya berikan, sehingga akan meningkatkan IQ bagi para petani, SQ bagi EQ bagi anak petani, SQ, dan juga masyarakat umum. Ini mau saya berikan daring dengan menggunakan Zoom ataupun menggunakan WA. Nah, jadi itu sahabat Hobi Marolis, bahwa dengan hobi nanti akan mampu menambah atau membuat otak lebih cerdas lagi. Tujuannya apa Pak Cahya kira-kira dengan hobi ini ke depannya? Satu, tujuannya anak itu akan meningkat IQ-nya, SQ-nya itu tadi. Terus anak mampu menggambarkan, terus dia akan bisa setelah menggambarkan sebuah kata benda akhirnya menjadi sebuah kalimat, mampu menggambarkan sebuah deskripsi cerita, sehingga nanti akan menggerakkan hati untuk berperilaku baik, menjadikan anak soleh dan solehah, berperilaku baik. Nah, ini yang menjadi harapan nanti ke depan, anak itu cerdas dalam matematika, dalam menghafal, dalam apapun bisa berbahasa Inggris dan menghafal Al-Quran, mampu menggambarkan. Contoh, apabila sedang membaca Al-Alaq atau Arum atau Al-Fatihah, dia mampu menggambarkan, sehingga mereka melafadzkan dengan bahasa Arab, tapi otak sudah menggambarkan apa sih intinya dan artinya itu, dan mampu menggambarkan menjadi cerita. Contoh hafil pada saat membaca
alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Mereka otak itu langsung bisa menggambarkan bagaimana ada seseorang yang namanya Abraham datang mau menghancurkan Mekah dengan gajah, akhirnya turun burun ababil melempar, hanya muncul di sini. Nah ini akhirnya anak akan menggambarkan, apabila sudah mendengar surat itu anak mampu menggambarkan itu dengan jelas. Lalu kami akan ajarkan di An-Nasr namanya. Kami bersama dengan Ustadz yang ada di Malang membuat menghafalkan belajar Al-Quran, mengulang-ulang agar mereka bisa tahu artinya. Qol itu apa, inama itu apa, inna itu artinya apa, dan sebagainya. Jadi nanti pada akhirnya akan bisa lebih memahami tentang kitab suci kita yaitu Al-Quran. Kira-kira untuk tahapannya dari ke hobi ini bagaimana, bisa diceritakan Pak Cahya tahapan awal nanti sampai ke belakangnya kayak apa? Pertama tahapannya anak harus bisa mengubah hafalan menjadi gambaran. Contoh mawar, contoh rujak, contoh gelas, contoh apa? Bukan hafal tapi digambarkan betul-betul dia betul. Warna mawar warnanya merah, warna jeruk warnanya kuning, tergambar secara jelas. Setelah itu baru kita membentuk beberapa folder. Tujuannya itu folder itu adalah kotak untuk bisa diisi oleh kata benda baru, sehingga pertama berlatih untuk membuat folder di dalam dirinya, folder di dalam orang tuanya yang dikenal, supaya otak mengenal. Membuat folder ditetapkan untuk kotak untuk mengisi kata benda yang baru. Setelah terlatih bisa membuat 10 folder atau anak bisa 5 atau 10 folder, baru nanti kata benda diisi kata benda jeruk, diisi di situ jendela, di situ dikasih ikan, diisi dan sebagainya. Mereka akan bisa menyebutkan folder pertama itu di nomor 50 apa, folder apa nomor 40 apa, folder jumlahnya 99. Nanti ke depan bisa mengisi ke depan anak sudah bisa menggambarkan folder itu diisi dengan kata benda. Oke, jadi sahabat hobi Marolis, itu tadi beberapa tujuan dan tahapannya, dan hobi ini sebenarnya sudah dilakukan di beberapa bulan terakhir ini. Kita di Kalimantan Selatan juga sudah, ada di Jawa Tengah, termasuk juga di Madiun. Nanti lebih lanjut tentang apa-apa yang telah dilakukan oleh Pak Cahya bisa dilihat di channel YouTube berikutnya. Mungkin ada pesan terakhir Pak Cahya? Saya berharap ini akan kami ajarkan melalui YouTube, sehingga ikuti YouTube kami, YouTube-nya Hobi dan Marolis. Sehingga di situ kami akan ajarkan bagaimana tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Terus bisa menghubungi saya langsung kalau ingin menanyakan detailnya. Nomor HP saya 08125998910. Saya berharap ke depan akan mengubah potensi anak mampu menggambarkan, bukan hanya menghafalkan, sehingga kecerdasan akan didapat, sehingga anak akan bisa berbijak karena mampu menggambarkan. Terima kasih Pak Cahya. Jadi di Hobi Marolis ini kita menginginkan bahwa apa yang kita makan adalah makanan halalan thayyibah, sehingga menciptakan generasi yang Qurani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.